Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, para pemirsa dimanapun Anda, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Zat yang maha tinggi dan yang maha agung, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai anugerah kenikmatan. Masih bersama dengan Kang Sae di acara indahnya Ramadan. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang akhlakul karimahnya senantiasa kita teladani dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Insyaallah kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah tema kecil, yaitu muzaki dan mustahik zakat. Muzaki dan mustahik zakat.
Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, apakah yang dinamakan muzaki dan mustahik? Ini adalah sebuah istilah yang diambil dari bahasa Arab tentunya yang sangat populer. Muzaki ini artinya adalah penzakat atau orang yang membayar zakat. Sedangkan mustahik ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, pada bulan suci Ramadan tentunya selain Allah memberikan sebuah perintah kewajiban yaitu melaksanakan ibadah puasa, ada perintah lagi yang terdapat pada bulan suci Ramadan, yaitu adalah membayar zakat. Yang dimaksudkan pada saat ini adalah membayar zakat fitrah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, zakat secara umum, secara global memang terbagi dua. Yang pertama yang dinamakan dengan zakat mal ataupun zakat harta, dan yang kedua adalah zakat fitrah yang biasa kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada kesempatan kali ini tentu kita hanya membahas tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah secara umum, secara awam orang banyak menyebutnya adalah sebagai zakat diri ataupun zakat badan. Ini kalau kita lihat dari pengertian zakat secara lugah, secara bahasa ataupun secara etimologi, zakat itu artinya membersihkan ataupun yang mensucikan. Ini yang berkaitan dengan asal kejadian manusia. Inilah yang saya katakan tadi, zakat fitrah banyak orang menyebutnya adalah zakat diri ataupun zakat badan. Tetapi saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kalau melihat kepada pengertian zakat secara istilah, secara terminologi atau secara luas ta'arifnya, zakat itu adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, apakah laki-laki ataupun perempuan, apakah tua ataukah muda, untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang Islam yang wajib ia nafkahi. Itu adalah zakat fitrah. Nah, kalau kita melihat merujuk kepada hadis Rasulullah SAW bersabda tentang zakat, yaitu an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kemudian qala berkata atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min ramadhana 'alan nasi sa'an min tamrin wa sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw unsa, ya, minal muslimin. Rawahu Bukhari Muslim. Zakat fitrah itu adalah zakat yang pada bulan suci Ramadan atas manusia. So'an itu sod ain, bukan so'an ya, tapi so'an sod ain. So'an atau ya ini adalah ukurannya dan sebesar 3,2 liter atau 2,5 kilogram. Yaitu dari apa? Tamrin au sya'irin, 3,2 liter kurma atau 3,2 liter gandum, atau 2,5 kilogram kurma atau 2,5 kilogram gandum. Nah, tentang benda ini, tentang bahan pokok ini tentunya ini disesuaikan dengan tempat di mana kita berada. Kalau di Indonesia tentu saja karena makanan pokoknya bukannya gandum, bukannya kurma, karena makanan pokoknya adalah nasi, yaitu terbuat dari beras, ya. Nah, inilah yang kemudian dikonversi, disesuaikan, dan secara umum di Indonesia adalah 3,5 liter. Adapun uang tentu saja disesuaikan juga dengan harga beras yang terjadi pada saat ini. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, itu adalah tentang pengertian dari zakat fitrah. Hadirin kaum muslimin rahmati Allah, para pemirsa dimanapun Anda, lalu bagaimana hukum zakat fitrah itu? Hukum membayar zakat itu adalah fardhu ain, kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam. Perintah tentang ayat yang menjelaskan tentang
zakat fitrah ini, zakat membayar zakat ini cukup banyak. Salah satunya diantara di surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-77. Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah, perintah mendirikan sholat dan perintah juga membayar zakat. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, lalu ada syarat wajib untuk membayar zakat fitrah. Pertama syaratnya adalah orang Islam. Artinya selain orang Islam, ya tentu saja tidak punya kewajiban untuk membayar zakat, apakah zakat mal ataupun zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah itu adalah yang kedua, setelah bertemu matahari di akhir Ramadan, katakanlah di bulan Ramadan atau pas di akhir Ramadan. Ini adalah syarat atau wajib yang harus diketahui oleh seorang umat Islam sebagai yang membayar zakat. Dan yang ketiga, syarat wajib zakat fitrah itu adalah punya kemampuan untuk membayar zakat. Tentu saja bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk membayar zakat, tentu saja nanti bukan lagi menjadi seorang muzaki, bukan menjadi orang yang membayar zakat, tapi nanti masuk ke dalam kelompok mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, para pemirsa dimanapun Anda, lalu yang berikutnya yang harus diketahui adalah rukun zakat fitrah. Ini harus diketahui. Yang pertama, kalau kita mau membayar zakat, ini adalah niat. Yang kedua ada muzakinya yang membayar zakat. Kemudian yang ketiganya ada mustahik, orang yang menerima zakat. Ya tentu saja ada yang beri zakat, ada yang menerima zakat. Dan yang keempat adalah makanan pokok sebagai yang dizakatkan. Ya, saya katakan tadi, kalau mungkin di di Mekah, di Madinah atau pada zaman Nabi ketika itu, ya, tamrin au syairin, gandum atau kurma ataupun gandum. Sementara kalau saat ini di Indonesia tentu saja bahan pokoknya adalah beras. Kembali niat penting, makanya niat itu memang di hati, tetapi tentu saja akan lebih indah, akan lebih serasi kalau seandainya ucapan di hati lalu diucapkan dengan ucapan lafaz. Biasanya orang menyebutkan kata-kata niat itu adalah nawaitu an ukhriza, saya berniat untuk mengeluarkan zakat al-fitri, zakat fitrah. An-nafsi untuk diri kita, sebutkan namanya bulan bin bulan, kemudian fardhu lillahi ta'ala. Itu adalah ucapan niat ketika kita membayar zakat, ya. Atau kalau malah kita ingin membayar zakat untuk keluarga, untuk anak, untuk istri dan sebagainya, bisa saja tanpa harus istri kita ataupun anak kita. Katakan saja anak kita masih baru saja lahir beberapa hari, tentu saja belum bisa membayar zakat. Kita yang membayar zakatkannya, dan yang mengucapkan niatnya adalah orang tua. Ya. Nawaitu, saya berniat an ukhriza zakat al-fitri, mengeluarkan zakat fitrah an ibni, ya, atau ibnati, anak kita yang laki-laki atau anak kita yang perempuan, fardholillahi ta'ala, ya. Lalu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, setelah zakat itu diucapkan, maka nanti yang menerima zakat, yaitu para penerima atau amilinnya, mengucapkan doa, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Ini adalah sebuah ucapan doa, ya. Semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang telah diberikan, keberkahan hartanya, kemudian juga membersihkan jiwa menjadi jiwa yang sangat, hartanya menjadi suci dan jiwanya juga menjadi suci. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu yang harus diketahui, ada selain muzaki, orang yang berzakat, ada kelompok orang-orang yang namanya mustahik zakat, penerima zakat. Tentang siapa yang berhak menerima zakat, ini ada tuntunan di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-60. Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fisabilillah wa ibnis sabil, ya, faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amilin ini artinya panitia penerima zakat, lalu mu'allaf, orang yang lemah hatinya baru saja ia masuk Islam, kemudian wafir riqab ini ada orang yang membebaskan, memerdekakan budak atau hamba saya, ghorimin, orang yang banyak hutang tapi untuk urusan agama, kemudian sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian ibnu sabil, ada seorang
seorang musafir. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang muzaki dan mustahik zakat. Tentu saja nanti harus diperhatikan juga, ada waktu-waktu yang mubah, ada waktu-waktu yang wajib, ada waktu-waktu yang afdal, bahkan nanti ada waktu-waktu yang haram dan haram untuk kita melakukan sebuah zakat. Haram itu artinya setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri bahkan sampai bertemu dengan maghrib, itu udah bukan lagi waktunya zakat. Maka itulah yang nanti menjadi sedekah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, seperti biasa saya akan mengakhiri sebuah pertemuan di setiap tausiah itu dengan sebuah penggalan puisi. Muzaki dan mustahik. Engkau mampu untuk berzakat, karenanya engkau disebut muzaki. Berzakatlah. Zakatmu adalah kewajiban. Bersihkan hartamu dan jiwamu. Jika engkau tak mampu berzakat, usah engkau bersedih. Engkau akan tetap berbahagia. Engkau mustahik zakat, berhak menerima zakat. Fakir, miskin, amilin, mu'alaf, raqib, gorimin, riqab, mu'alaf, riqab, gorimin, sabilillah, ibnu sabil. Kepada mereka zakat diterima. Sekian dan demikian, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.